Halo Pisces, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan finansialnya Pisces. Kartu yang diberikan adalah Hierophant. Ketika kartu Hierophant keluar, ini diingatkan bahwa kadang-kadang manusia itu nggak sadar bahwa dia masih bisa dapetin lebih gitu ya. Karena kartu ini bicara tentang satu kitab yang dipegang di satu tangan dan satu tangannya lagi ada di telinga. Jangan ngerasa bahwa kita udah cukup. Jangan ngerasa bahwa yang kita dapetin sekarang adalah yang sebatas itu aja gitu. Sebenarnya masih bisa ditambah lagi, kapasitasnya masih bisa ditingkatkan gitu ya. Kartu ini menunjukkan seseorang yang megang satu tangan kitab Torah. Kitab Torah itu adalah ilmu pengetahuan, wisdom gitu ya. Dan juga network, hal-hal yang sudah kita bawa, kita kumpulkan selama kita hidup. Sementara satu tangan di telinga adalah kemampuan untuk menyerap ilmu baru, mendengarkan cerita orang, pengalaman orang gitu, mendapatkan network baru dengan cara membuka diri. Jadi dengan kita membuka diri, dengan kita meluaskan wawasan kita akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang selama ini sudah kita kumpulkan. Jangan ngerasa karena saya kan lebih senior daripada dia, ngapain saya dengerin omongan anak baru misalnya gitu. Dia kan jauh nih levelnya dari circle saya juga, tinggian kita, ngapain kita peduli sama nasihat dia atau curhat omongan dia. Nggak bisa gitu juga, karena selalu ada pelajaran yang dititipkan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, entah kita suka atau enggak gitu. Jangan sampai kita ngerasa udah cukup banget gitu, overconfident banget, ujung-ujungnya kita malah nyesel. Dibuka wawasannya, dibuka batasan yang kita buat sendiri. Lalu untuk percintaannya Pisces, kartu yang diberikan adalah Hangman. Ketika kartu The Hangman keluar, ini menunjukkan orang yang sedang digantung terbalik di bawah air. Ini menunjukkan kalau digantung terbalik di bawah air itu kan kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuma bisa survive gitu ya. Berusaha untuk keluar dari situasi, tapi dengan sabar menunggu. Karena ibaratnya lagi diikat kayak gitu, mau ngapain lagi coba. Namun kartu The Hangman yang merupakan representasi dari suffering dan juga struggling, penderitaan dan juga cobaan, ini datang dengan gambar dua matahari. Dua matahari yang mengapit di atas dan di bawah ini menunjukkan adanya kebahagiaan, adanya berkah, adanya wisdom, adanya harta yang berharga yang akan didapatkan pada saat kita sudah lewat dari ujian ini gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan ngerasa I'm being punished gitu ya. Kalau sadar pernah punya salah ya bagus, tandanya bisa belajar dari kesalahan itu. Kalau ternyata nggak ada kesalahan apa-apa tapi lagi ngalamin masa-masa yang nggak menyenangkan, ngerasa sial atau ngerasa sedih, ngerasa marah, harus diingat bahwa segala rasa dalam kehidupan ini adalah pengalaman yang berharga. Nggak bisa ngerasain bahagia kalau nggak pernah ngerasain sedih gitu ya. Nggak akan ada rasanya sabar kalau misalnya belum tahu rasanya diuji dengan kemarahan. Karena itu ya dinikmatin aja, yang sabar aja, nanti mataharimu akan bersama denganmu. Diaminin aja. Kartu nasihat yang diberikan untuk Pisces, Wheel of Fortune. Ketika roda peruntungan berputar, ini menunjukkan bahwa yang di masa lalu nggak selamanya bisa applicable di masa sekarang, karena mungkin rodanya udah muter gitu. Karena itu lebih baik kalau misalnya kita lebih mudah beradaptasi, kita lebih fleksibel, dan terutamanya kita nggak denial dengan adanya perubahan tersebut. Ini bisa diaplikasikan di banyak hal, mulai dari relasi, sampai ke pekerjaan, sampai kehidupan secara umum ya. Semakin kita bisa melihat situasi yang dihadapi dengan real, tanpa denial, tanpa bilang enggak dia nggak gitu, enggak saya nggak gini gitu. Tapi kita bisa lihat situasi apa adanya tanpa terpengaruhi oleh emosi, oleh ego gitu yang denial, yang bikin kita cuma ngelihat apa yang ingin kita lihat dan mendengar apa yang ingin kita dengar. Kita akan semakin mudah beradaptasi, kita akan beruntung gitu, karena tandanya kamu smart, tandanya kamu dewasa, tandanya kamu wise gitu ya. So, kartu Wheel of Fortune mengingatkan bahwa perubahan selalu diperlukan untuk perkembangan. Orang bisa memilih untuk melihat negatifnya, orang bisa memilih untuk komplain tentang ketidaknyamanannya, tapi perubahan tetap akan terjadi. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu, terutamanya semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.